sekalian, yang di gereja maupun yang ada di rumah, mari sekarang kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami yang menyampaikannya maupun yang mendengarkannya, sehingga kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari pelajaran kami pada malam hari ini. Jauhkanlah hal-hal yang akan mengganggu pikiran kami, sehingga kami akan bisa memfokuskan pikiran dan hati kami hanya ke dalam firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pasti masih ingat, ini masih rangkaian dari renungan yang sudah saya sampaikan 3 bulan terakhir, dan sekarang adalah sesi yang terakhir dari seri berubah dari dalam keluar. Dan kali ini kita akan mengambil perikop dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 yang saya beri judul 4 prinsip memulai perubahan dari dalam keluar. Kali ini sesi pertama dulu, 3 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan dan kita sudah belajar bersama pemahaman mengenai perlunya kita berubah dari dalam keluar. Setelah kita lahir baru, kita perlu berubah menjadi orang yang hidup layak di hadapan Tuhan. Sesi pertama. Kemudian sesi yang kedua, kita belajar hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan agar kita bisa disebut sebagai hidup layak. Dan sesi ketiga, bulan lalu kita sudah belajar tentang kekuatan, kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kekuatan yang ada di dalam diri kita yang dapat menolong proses perubahan itu terjadi di dalam diri kita dan bersifat langgeng. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana membawa semua pelajaran-pelajaran di 3 sesi pertama itu ke dalam praktek. Berikutnya, mari kita baca perikop yang dijadikan dasar pelajaran kali ini, yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24 di bawah judul Manusia Baru, yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian,
agak panjang, tetapi dari situ kita akan belajar mengenai 4 prinsip dasar perubahan. Yang pertama, fokus kepada sasaran, keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, putuskan semua ikatan dengan kehidupan lama. Yang ketiga, perbaharui roh dan pikiran. Dan yang keempat, kenakan dirimu yang baru. Mari kita mulai yang pertama, fokus pada sasaran, keserupaan dengan Kristus. Mari kita lihat lagi ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan kata lain, Paulus berkata, hidupmu tidak boleh lagi menyerupai mereka, orang-orang yang tidak percaya itu, yang masih dalam dosa dan tanpa Allah. Kalau Bapak Ibu melanjutkan ke ayat 18-19, kita makin tahu di sana bahkan mereka digelapkan dalam pemahaman mereka, mengucilkan diri dari kehidupan Tuhan karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka, dan juga karena kedegilan atau kekerasan hati mereka. Mereka menyerah kepada keinginan daging yang akhirnya mempraktekkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, pergaulan bebas, dan beberapa jenis kenajisan lain yang keinginan untuk melakukan itu tidak pernah berhenti. Jadi di dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh tidak patut kita ikuti, karena kita sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Dan karena pemikiran-pemikiran yang dilandaskan pada kehidupan daging itu, mereka melakukan hal-hal yang sia-sia menuruti keinginan tubuh. Dan ada yang lebih parah, mereka tenggelam terlalu dalam di dalam perilaku berdosa. Yang berikutnya, jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus mengajarkan kepada kita, jangan lagi kita hidup seperti orang-orang tidak percaya itu, dan tetaplah fokus pada sasaran. Saya tahu hal itu pasti tidak mudah, kalau tidak mau dikatakan sulit, karena zona nyaman akan hilang dari kehidupan kita. Coba bayangkan, kalau kita harus berpisah dengan sahabat kita yang selama ini tidak pernah mengajak kita ke perilaku-perilaku yang berkenan dengan Tuhan, atau maksudnya yang Tuhan berkenan, selalu mengajak kita berbuat dosa. Berpisah dengan sahabat yang seperti itu pun akan menjadi sangat sulit. Tetapi kita harus ingat sekarang bahwa menjadi seperti Kristus adalah panggilan kita dan alasan kita untuk hidup. Kalau prinsip itu sudah merasuk ke dalam hati kita, perlahan-lahan kita akan bisa meninggalkan teman-teman yang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bisa menyatu di dalam kehidupan bersekutu di gereja bersama orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sekarang, sudahkah Yesus sudah menjadi yang utama di dalam kehidupan kita? Sudah menjadikah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita? Yang lain-lain menjadi hal yang sekunder? Itu pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab sendiri. Yang kedua,
kutuskan semua ikatan dengan kehidupan lama. Lihat ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kata harus menanggalkan menggambarkan saat yang menentukan, bukan bertahap atau bukan dengan boleh negosiasi. Harus menanggalkan, ya harus dicopot. Berikutnya, Bapak bisa membayangkan kalau pulang kantor merasa bajunya kotor, pasti ganti baju. Menanggalkan baju yang kotor dan mengganti dengan baju yang baru. Pernahkah kita mengganti baju yang lama itu dengan melepas hanya lengannya dulu? Hanya sakunya dulu? Tidak mungkin. Baju itu harus dilepas seluruhnya dan ditempatkan di tempat baju kotor. Dan kita mengambil baju yang baru dan baru kita pakai. Dalam ini yang disingkirkan atau ditanggalkan adalah cara hidup lama kita, cara hidup lama kita sebelum Kristus Yesus menyelamatkan kita. Paulus berkata, tanggalkan cara lama kita dalam mengisi kehidupan kita setelah kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebiasaan lama yang mengisi hari-hari kita sebelum bersama Kristus jangan lagi dilakukan. Kalau masih sering mengunjungi situs-situs yang nggak layak lagi dilihat, tinggalkan itu. Kalau masih melihat atau masih apa istilahnya, membuka, ya mungkin kalau zaman sekarang anak-anak ini adalah game yang bisa membawa bisa membawa namanya terpencet yang dengar Bapak Ibu Pendeta, yang bisa membawa ketagihan yang luar biasa sehingga mengabaikan hal-hal yang lain. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ketika berkomunikasi dengan siapa saja. Cara-cara hidup lama itu harusnya sudah mati bagi kita sekarang. Kita tidak lagi boleh melakukan melaksanakan menjalani kehidupan ini dengan masih melakukan hal-hal yang dianggap oleh Tuhan sebagai berdosa. Kemudian yang ketiga, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Mari kita lihat bersama-sama ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dalam bahasa aslinya bermakna perubahan yang bertahap dan berkelanjutan. Tidak sekali jadi langsung jadi hebat, tetapi harus bertahap, harus setapak demi setapak. Itu juga yang dimaksud di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang pernah saya singgung saya lupa di sesi kedua kalau tidak salah. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat di atas
memberitahukan bahwa pembaharuan pikiran ini adalah semacam perubahan spiritual yang mendalam dalam cara pikiran kita menaksir dan menilai sesuatu. Akan berubah kalau kita sudah ada di dalam Kristus dibandingkan dengan ketika masih hidup lama. Cara pandang kita terhadap segala sesuatu harus berubah. Dan kalau itu pelan-pelan bisa terjadi, maka roh dan pikiran itu akhirnya akan bertindak semacam sistem peringatan dini atau model radar atau model filter spiritual yang akan menghentikan godaan yang dulu berseliweran di bawah radar dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, hati kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus karena tiap hari mempelajari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang demikian, maka kita akan bisa menandai kalau kita akan melakukan hal-hal yang berbau dosa. Oh, itu nggak boleh, itu menurut Tuhan. Sehingga pikiran kita bertindak sebagai early warning system karena kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang digambarkan berikutnya, Mas. Itulah yang istilah transformasi atau metamorfosis yang dulu kita pelajari bersama di sesi 2. Bahwa ada perubahan batin yang progresif, tahap demi tahap. Progresif itu artinya maju, nggak pernah mundur. Progresif itu selalu maju, tetapi bertahap, tidak tahu-tahu jadi saleh sekali misalnya bahasa saya, tetapi harus bertahap. Tujuannya sama seperti sebelumnya. Orang Kristen sejati harus menjadi gambar Kristus dalam hidup mereka. Tidak mudah Bapak Ibu menggunakan atau kalau menjalani kehidupan yang menggambarkan sifat-sifat Kristus. Kita sudah diberi sifat-sifat itu. Kita tinggal meningkatkan kapasitasnya atau intensitasnya sehingga kita akan memiliki sifat yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. 4 contoh yang sudah dibahas di sesi yang kedua itu berkaitan dengan seingat saya kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran, dan yang keempat adalah selalu bisa bekerja sama dengan teman-teman seiman. Dalam yang berikutnya, kalau masih ada juga yang bertanya bagaimana perubahan itu bisa terjadi pada saya, maka Bapak Ibu perlu melihat 2 Korintus 3 ayat 18 lagi. Karena di dalam ayat itu ada frase yang mengatakan dan kita semua sedang diubahkan. Kita semua yang sejak mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai tahap ini masih dalam proses perubahan dari orang yang hidup lama menuju orang yang hidup baru yang ujung-ujungnya harus memiliki sifat-sifat yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan Yesus. Jika saya melihat atau kita melihat secara mendalam ke dalam kemuliaan Tuhan, pikiran kita akan diprogram ulang sehingga kita akan menyerap pikiran Tuhan Yesus itu di dalam pikiran kita. Lantas, di mana tempat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan?
Jawabnya hanya satu, dalam firman Tuhan. Bapak bisa melihat di Mazmur 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Menyimpan firman itu di dalam hati supaya kita tidak melakukan dosa. Menyimpan itu dalam bahasa sehari-hari sekarang mungkin hafal. Menghafal Alkitab, maka di dalam pelajaran sekolah minggu, di dalam dari kelas apapun selalu ada ayat hafalan, firman Tuhan hafalan. Siapa di sini yang hafal lebih dari 5 ayat? Gurunya langsung komentar awal. Karena itu anak kecil, anak-anak, maksud saya bukan anak kecil, anak-anak mengingatnya mudah. Tapi orang kalau seusia saya, aduh, saya membaca 100 kali belum tentu segera hafal. Jadi kalau firman Tuhan itu sudah tersimpan di dalam hati, maka itu akan membuat kita menjadi peka, sehingga kita akan bisa berikutnya ketika ayat-ayat itu, ketika pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kehendak dan kebenaran Tuhan akan ada di dalam diri kita, dan kita memasukkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kebenaran-kebenaran itu mengubah pemikiran kita dan membuat pikiran kita peka untuk mendeteksi bahkan niat kotor sekecil apapun dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Kalau betul-betul Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri kita, saya mengulanginya, bahwa pikiran kita akan menjadi peka, sehingga kita akan dapat mendeteksi bahkan niat kotor sekecil apapun dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Niat kotor ini jangan berpikir yang jauh-jauh. Niat untuk marah saja, niat untuk tidak menyukai, membenci seseorang, niat untuk malas, niat untuk melakukan hal-hal lain yang lebih dari apa yang disebutkan di depan tadi, itu akan terdeteksi oleh pikiran kita, karena pikiran kita sudah menjadi early warning system. Oh, jangan lakukan itu ya, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekarang, kenakan dirimu yang baru. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu ingat di ayat 22 tadi, kita diperingatkan untuk menanggalkan hidup lama kita. Next. Sekarang Roh Kudus memerintahkan kita untuk mengenakan sesuatu yang benar-benar baru, yang diciptakan oleh Tuhan agar sesuai dengan kita secara, maksudnya diciptakan oleh Tuhan yang sesuai dengan kita secara sempurna, diri kita. Jadi kita tidak diciptakan seragam, tapi sesuai dengan diri kita masing-masing, tetapi juga sekaligus dengan keserupaan dengan Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Di sesi pertama atau kedua, kita secara spesifik diberi berkat-berkat secara khusus masing-masing, tidak ada yang sama. Demikian juga di dalam hal ketika Roh Kudus memerintahkan kita untuk mengenakan sesuatu yang benar-benar yang diciptakan oleh Allah agar sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan diri kita, tapi sekaligus sesuai dengan keserupaan dengan Allah. Sehingga
Apa yang ditulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Prosesnya kalau Bapak pelan-pelan menangkap tadi, bahwa dengan adanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pikiran kita akan dimasuki pikiran Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita melakukan hal-hal seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita bukan saya lagi yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Tuhan semakin besar tampak di depan orang lain dibanding diri saya. Diri saya harus semakin kecil, tetapi Tuhanlah yang muncul di dalam kehidupan kita. Perubahan dari dalam keluar, perubahan yang perubahan kehidupan yang dikuasai oleh daging, yang dikuasai oleh pikiran sendiri, menjadi kehidupan yang dikuasai oleh Yesus, dan itu akan terekspresikan di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkomunikasi dengan siapapun. Apa yang kita lakukan selalu dilandaskan kepada pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Next, dengan demikian mulai sekarang kehidupan Kristus harus nyata di dalam bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Jangan asal-asalan. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Jangan asal-asalan. Karena di situ ada Kristus yang memperlakukan. Bagaimana Kristus memperlakukan umat. Harusnya dalam bagaimana kita menjalani kehidupan lajang kita. Kalau untuk anak-anak yang atau saudara-saudara yang masih belum menikah, jangan cemari kehidupan lajang itu dengan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Harus nyata dalam bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Bawalah anak-anak itu mengenal Tuhan sejak dini, sehingga pada saat dia berusaha memutuskan diri sendiri, dia yang akan memutuskan, aku percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kehidupan Kristus harus nyata di dalam bagaimana kita menjalani kehidupan sosial kita. Banyak sekali hal-hal yang harus kita ubah kalau kita memang sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dengan didasari 4 contoh yang sudah dipaparkan di sesi kedua dulu. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling menolong. Itu kira-kira Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran hari ini. Dan sebagai kesimpulan, untuk dapat memulai melakukan perubahan dari dalam keluar, dari dalam hati menjadi tindakan, 4 hal yang harus menjadi pedoman adalah fokuskan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, putuskan semua ikatan dengan kehidupan lama. Yang ketiga, perbarui roh dan pikiran sehingga akan menjadi early warning system yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kenakanlah dirimu yang baru seperti yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila malam hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai manusia baru,
sehingga kami akan mampu untuk meninggalkan kehidupan lama kami sebelum mengenal Tuhan, menjadi kehidupan yang baru yang menyatu dengan kehidupan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.